Sedikit insight dari masa depan. Yuval Noah Harari. Halo teman-teman pembelajar, di era di mana perubahan terus-menerus terjadi, masa depan semakin sulit untuk diprediksi. Baik pemerintah maupun individu dihadapkan pada isu-isu yang unik pada abad ke-21 ini, mulai dari politik, sosial, hingga teknologi. Kira-kira bagaimana seharusnya kita menghadapi fenomena zaman modern seperti komputer yang semakin lama semakin pintar, globalisasi, serta berita-berita wabah hoaks? Terus ada juga berita-berita ancaman terorisme. Apakah kita harus buru-buru mengambil tindakan juga atau tetap rileks saja? Dalam beberapa menit ke depan, kita akan mencari tahu jawaban dari semua pertanyaan tersebut. Kita akan belajar banyak tentang bagaimana teknologi bisa mengakibatkan Brexit, masalah imigran, kecerdasan buatan, dan pekerjaan di masa depan. Penulis sudah merumuskan beberapa pelajaran penting untuk membantu kita menghadapi momen yang keren sekaligus menegangkan dalam bukunya. Semoga dengan di-highlight-nya 6 poin penting dari buku ini yang akan segera kita pelajari akan lebih memudahkan lo untuk memahami isi buku 21 Lesson for the 21st Century nantinya. Pertama, teknologi komputer sudah mengganggu sistem keuangan, ekonomi, dan politik kita. Jadi begini teman-teman, selama abad ke-20, 3 ideologi politik yang berbeda saling bersaing untuk mendominasi dunia. Ada komunisme, fasisme, dan liberalisme. Singkat cerita, ke akhir abad ke-20, semakin jelas kalau liberalisme yang paling mendominasi. Penganut ideologi ini menang telak dibanding 2 ideologi yang lain. Mereka merayakan bagaimana demokrasi telah meluas ke berbagai pelosok dunia, sekaligus menikmati free trade dan kebebasan individu yang belum pernah ada sebelumnya. Di titik ini, penulis mempertanyakan, kira-kira ideologi ini bakalan tetap bertahan gak sih ketika masuk menghadapi abad ke-21? Kenapa dia mempertanyakan demikian? Karena faktanya ada tanda-tanda ideologi ini akan menghadapi ancaman berbahaya. Bisa jadi salah satu penyebabnya adalah revolusi teknologi informasi yang sekarang kita alami. Seperti yang kita semua tahu, sejak tahun 1990-an sampai sekarang, teknologi komputer sudah mengubah dunia kita lebih dari yang pernah ada sebelumnya. Masalahnya, terlepas dari dampak yang cukup meluas ini, banyak politisi yang kelihatannya masih sulit buat catching up. Bahkan karena mereka kurang paham, seringnya mereka kesulitan merumuskan regulasi yang pas. Kita coba ambil contoh di dunia keuangan. Ketika sistem komputer sudah masuk ke dalam dunia keuangan, ini semakin membuat sistem keuangan kita jadi lebih rumit dari yang pernah ada. Buktinya, banyak orang-orang di luar sana yang gak paham bagaimana cara kerja atau cara pakainya. Seiring abad ke-21 berlanjut, kecerdasan buatan juga terus berkembang. Kita sangat mungkin mencapai sebuah tahap di mana tidak ada manusia yang memahami data keuangan. Hal-hal seperti ini akan sangat mengganggu proses perpolitikan. Kenapa? Ini sih yang penulis khawatirkan akan membuat kepercayaan masyarakat pada pemerintah semakin menurun. Orang-orang yang ada menjunjung ideologi demokrasi liberal yang tadinya secara nggak langsung merayakan kemenangan mereka. Sekarang, pelan-pelan mereka masing-masing dan juga nggak relevan
bahkan asing dengan kondisi yang terjadi pada saat ini. Dunia sudah pelan-pelan didominasi oleh kecerdasan buatan, globalisasi, bahkan machine learning. Alhasil, ketakutan terhadap ketidakpastian masa depan semakin membuat mereka putus asa untuk berpartisipasi dalam hal-hal yang berbau politik. Padahal, mereka harus menggunakan partisipasi mereka sebagai kekuatan untuk bersama-sama memberikan perubahan yang signifikan ke arah yang tepat sebelum terlambat. Kalau nggak percaya, lihat saja guncangan politik pada tahun 2016 antara Brexit di Inggris dan pemilihan Donald Trump di Amerika Serikat. Kedua hal ini memiliki kesamaan, yaitu di antara begitu banyak di luar sana yang mungkin sudah patah semangat dan malas. Ada segelintir masyarakat biasa yang mau ikut ambil andil dalam perubahan ini. Mereka takut kalau nanti liberalisasi akan semakin terbelakang dan gak bisa menikmati lagi kebebasan seperti sekarang. Soalnya, sepanjang abad ke-20, banyak dari para buruh yang khawatir kalau pekerjaan mereka akan dieksploitasi oleh para elit ekonomi. Akhir-akhir ini sudah agak beda. Mereka lebih takut kehilangan status ekonomi mereka, yang dimana mereka akan bersaing dengan ekonomi yang menggunakan teknologi tingkat tinggi dan gak butuh lagi tenaga mereka. Makin banyak pengangguran dong kalau begini ceritanya. Kedua, penemuan terbaru di bidang ilmu saraf semakin memungkinkan komputer mengambil alih pekerjaan kita. Kita mungkin pernah melihat film-film tentang masa depan, bagaimana di masa depan manusia akan familiar dengan robot, kecerdasan buatan, kendaraan terbang, dan seterusnya. Ini yang kemudian menjadi masalah baru yang harus diselesaikan dalam film-film tersebut. Mungkin itu juga yang kira-kira yang dibayangkan oleh banyak para ahli tentang robot dan machine learning pada abad sekarang. Pada abad ke-21 ini, dalam perjalanannya akan banyak pekerjaan yang diambil alih oleh sang robot dan machine learning. Meskipun begitu, kita belum bisa dapat pasti untuk memprediksikan bagaimana gambaran spesifik ini akan terjadi. Yang jadi pertanyaan, apakah miliaran orang di dunia ini dalam 20 tahun ke depan misalnya akan jadi kesulitan secara ekonomi karena digantikan teknologi-teknologi baru atau malah terbantu dan makin sejahtera? Kalau kita ingin berpikir optimis, sebenarnya kalau kita melihat ke belakang, dari abad ke-19, banyak orang juga takut akan kemunculan teknologi baru. Tapi, toh setiap pekerjaan yang digantikan oleh teknologi akan memunculkan pekerjaan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Namun, yang jadi masalah adalah bagaimana kalau dampak teknologi abad ke-21 ini jauh lebih destruktif? Tunggu dulu, kita harus coba lihat dari dua kemampuan manusia secara kognitif dan fisik. Dalam revolusi industri sebelumnya, manusia mengalami persaingan dengan mesin. Sebagian besar dalam bidang kemampuan fisik, kemampuan kognitif kita sebenarnya masih jauh lebih tinggi dari mesin. Makanya, meskipun otomasi terjadi dalam pekerjaan manual, dalam industri dan pertanian, akan tetap muncul pekerjaan baru yang membutuhkan jenis keterampilan kognitif khusus untuk manusia, seperti analisis, komunikasi, dan training. Tapi kan, di abad ke-21 ini, banyak teknologi baru bermunculan yang sudah jadi semakin pintar untuk bersaing dalam pekerjaan berbasis kognitif juga. Baru-baru ini, para ahli di bidang ilmu saraf menemukan kalau ternyata setiap pilihan, preferensi, dan emosi yang pilih bukan sekedar karena free will atau suka-suka kita,
melainkan berdasarkan kemampuan otak kita untuk mengkalkulasi probabilitas dalam waktu yang singkat dalam sepersekian detik. Kemudian menghasilkan pertanyaan selanjutnya. Apakah kecerdasan buatan akan lebih unggul dari manusia? Terutama di profesi-profesi yang membutuhkan intuisi manusia, seperti hukum dan perbankan. Sebenarnya mungkin banget sih para ahli di bidang komputer sudah bisa memetakan kalau probabilitas yang kita analisis tadi sebenarnya berdasarkan pola yang bisa dipelajari. Ketiga, perdebatan panjang tentang imigran membuat Uni Eropa terancam terpecah belah. Dunia belum pernah terlihat sekecil sekarang ini sebelumnya. Teman-teman, abad ke-21 ini sudah berhasil membawa banyak sekali perubahan yang bahkan gak terbayangkan sebelumnya oleh para leluhur kita. Contohnya, seperti globalisasi. Seperti yang kita tahu, globalisasi sudah memungkinkan kita untuk bisa bertemu orang-orang dari seluruh dunia dengan lebih bebas. Batas-batas antara negara dan wilayah di dunia semakin menipis. Namun, ini ibarat dua mata pedang. Bukan hanya akan mendatangkan kesempatan, tapi juga bisa menghasilkan konflik. Tantangan ini salah satunya dihadapi oleh negara-negara di Eropa yang bernaung di bawah Uni Eropa. Ketika banyak orang keluar masuk suatu negara dan meninggalkan negara asal mereka demi mencari penghidupan dan pekerjaan yang lebih baik, akan ada orang-orang yang ingin menghentikan ini. Penduduk asli negara yang mereka kunjungi bisa jadi merasa terganggu dan terancam. Biasanya, keinginan untuk menghentikan pendatang diperlihatkan dalam bentuk pengusiran atau memaksa pendatang untuk berkabur. Alhasil, ini memberikan ujian terberat terhadap ideologi politik dan identitas nasional yang harus mengakomodasi keinginan banyak pihak. Kembali ke Uni Eropa. Pada abad ke-20 ini, Eropa didirikan dengan alasan mengatasi kesenjangan budaya antara warga negara Prancis, Jerman, dan negara-negara Eropa yang lain. Namun ironisnya, agenda politik ini sekarang bisa runtuh karena gagal mengakomodasi perbedaan budaya antara warga Eropa dan pendatang baru dari Timur Tengah dan Afrika. Semakin banyak pendatang baru dari wilayah memicu perdebatan sengit antara orang Eropa dalam hal masalah toleransi dan identitas. Meskipun kita semua sama setuju, para imigran harus berusaha untuk berbaur dengan budaya negara tuan rumah mereka. Tapi sejauh mana mereka harus berbaur? Kan ini yang menjadi perdebatan. Sebagian orang Eropa merasa kalau pendatang baru harus membuang semua identitas budaya mereka sebelumnya, sampai ke gaya pakaian tradisional dan pandangan mereka tentang makanan tertentu. Orang-orang Eropa ini berpendapat kalau imigran yang datang dari budaya yang, katakanlah, patriarkis dan religius ketika masuk ke dalam masyarakat liberal Eropa, harus mengakomodasi norma-norma feminis dan sekuler tuan rumah mereka. Itu yang kontra imigran, tapi ada juga yang pro-imigran. Orang-orang Eropa yang pro-imigran berpendapat kalau Eropa memang aslinya sudah beragam dengan berbagai nilai-nilai dan kebiasaan yang ada di antara penduduk asli. Jadi, nggak adil untuk mengharapkan para imigran berbaur dengan bermacam-macam identitas kolektif seperti itu. Apalagi pengukuran berbaurnya terlalu abstrak dan gak jelas, yang kebanyakan orang Eropa sendiri juga gak punya tolak ukur yang pas. Orang-orang Eropa pro-imigran ini juga merasa kita gak bisa mengharapkan imigran Muslim untuk pindah ke agama Kristen, ketika orang Inggris saja jarang ke gereja mereka sendiri. Mereka juga mempertanyakan kenapa imigran dari Punjab,
harus meninggalkan kari tradisional mereka dengan makanan Eropa? Toh, sebagian besar orang asli Inggris juga lebih sering nongkrong di tempat makan yang ada karinya dibandingkan restoran fish and chips. Menurut mereka ini nggak masuk akal. Akhirnya, proses berbaur atau disebut dengan istilah asimilasi ini juga masih nggak jelas. Makanya, salah satu dari 21 pelajaran yang harus kita ingat di abad ke-21 ini, hal-hal seperti begini tuh nggak boleh di-framing, fasis lah, anti atau pro-imigran lah, dan seterusnya, yang ujung-ujungnya nanti bakal bisa membunuh budaya Eropa itu sendiri yang memang multikultural. Akan lebih baik kalau persoalan imigran ini dibicarakan baik-baik secara rasional dari kedua sudut pandang yang ada. Keempat, kelompok teroris adalah tukang manipulasi yang jago. Menurut penulis, gak ada pihak yang lebih jago untuk memainkan pikiran banyak orang di abad ke-21 ini selain para teroris. Ketika kita bicara tentang teroris, kita mungkin akan ingat dengan kejadian 9/11 yang terjadi di tahun 2001. Setidaknya setelah kejadian itu, ada 50 orang yang dibunuh oleh kelompok teroris tertentu setiap tahunnya di Uni Eropa. Sedangkan di Amerika ada 10 orang. Kemudian, coba kita bandingkan dengan total kecelakaan di jalan yang terjadi di periode yang sama. Kalau di Eropa ada 80 ribuan orang meninggal dan di Amerika 40 ribuan orang meninggal karena kecelakaan di jalan. Jelas dong, secara data, jalanan itu lebih berbahaya dan lebih banyak memakan korban dibandingkan teroris. Lalu pertanyaannya, kenapa banyak orang-orang lebih takut sama teroris dibandingkan berkendara di jalan? Konsepnya begini, terorisme itu kan tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak atau kelompok yang lebih lemah. Karena mereka tahu mereka lebih lemah dibandingkan kekuatan suatu negara. Targetnya mereka itu cuma untuk menakut-nakuti dan meneror dibandingkan benar-benar membuat kerusakan yang nyata. Toh balik lagi, karena mereka memang gak mampu. Walaupun begitu, para teroris ini secara gak langsung mengirim pesan ke kita semua kalau pergerakan mereka sebenarnya cukup efektif. Misalnya, waktu serangan 9/11 yang membunuh hampir 3.000 orang, tapi mereka bisa menyebabkan teror ke seluruh New York bahkan dunia. Bayangkan, kekuatan mereka hanya sebagian kecil dari kekuatan militer Amerika. Pada saat sebelum dan sesudah kejadian itu, Amerika masih tetap punya jumlah tentara yang sama, jumlah kapal yang sama, dan jumlah pesawat dan tank yang sama. Baik jalanan utama, sistem komunikasi dan jalur kereta, gak ada yang lumpuh atau rusak parah. Tapi dengan visual yang demikian rupa dari kehancuran Twin Tower cukup membuat satu negara panik. Bahkan itu jugalah alasan kenapa George W. Presiden Amerika saat itu menyatakan perang ke Afghanistan yang katanya tempat Al-Qaeda, salah satu kelompok teroris yang berasal kota. Kok bisa gitu ya? Bagaimana ceritanya? Kelompok teroris yang kecil, lebih lemah, dan minim sumber daya militer bisa memancing kekuatan yang lebih besar? Pertanyaan itu mungkin akan lebih mudah dijawab kalau kita menggunakan analogi. Bayangkan, sekelompok teroris adalah lalat dan negara adalah sebuah kedai makanan. Lalat ini ada di kedai makanan itu. Dia mau memecahkan sesuatu atau kalau bisa menghancurkan kedainya sekalian. Tapi tentu dia nggak cukup kuat dong. Jangankan memecahkan sesuatu, menggerakkan teh celup saja nggak bisa. Lalat akhirnya punya ide yang bagus. Di sebelah kedai makanan itu ada kerbau yang besar, cuma dipagar sedikit. Si lalat berpikir,
Kalau dia bisa mengganggu si kerbau dengan mendengung dan berputar-putar di telinganya, ini bisa membuat kerbau kesal dan mengamuk. Kalau kerbaunya ngamuk, dia jadi punya perpanjangan tangan untuk mencapai targetnya dia tadi, yaitu untuk menghancurkan si kedai makanan. Kira-kira begitulah. Kalau kita masukkan ke kasus 911 tadi, lalat-lalat adalah teroris, Amerika adalah kerbaunya, dan Afghanistan adalah kedai makanannya. Jadi, apa pelajaran lain yang bisa kita ambil dari sini, teman-teman? Ya, betul banget. Teroris hanya akan menang ketika pemerintah atau kekuatan yang lebih besar terpancing untuk bereaksi berlebihan. Makanya, kalau kita mau mengalahkan terorisme, kita harus sadar orang-orang ini sebenarnya nggak punya kekuatan apa-apa untuk mengalahkan kita. Mereka hanya akan menang kalau kita saling terpecah belah. Kelima, asal kita tahu, kalau diperhatikan lagi sebenarnya orang-orang di abad ke-21 ini kebanyakan gak sepintar yang kita kira. Selama berabad-abad orang-orang liberal terlalu percaya dengan kemampuan setiap orang. Kalau mereka bisa berpikir dan bertindak rasional secara individu. Bahkan faktanya di masyarakat modern kita saat ini dibangun berlandaskan hal tersebut. Pandangan di mana setiap orang mampu mengakomodasi kemandirian dan kedewasaan di tingkat tertentu yang diperlukan. Contohnya, dalam hal pemilihan umum, sistem yang kita gunakan saat ini percaya kalau setiap individu tahu apa yang terbaik untuk dilakukan. Sistem kapitalis dan perdagangan bebas didasarkan pada pendapat. Pembeli nggak pernah salah atau pembeli adalah raja. Sama juga seperti sistem pendidikan kita. Sebenarnya, menurut penulis, hal-hal seperti ini adalah kesalahan besar. Orang-orang di zaman modern ini sebenarnya tahu segelintir hal saja yang nggak benar-benar paham apa yang mereka lakukan. Meskipun kita merasa paling modern dan lebih unggul dibandingkan nenek moyang kita, tapi sebenarnya secara kemampuan individu, mereka lebih jago. Nenek moyang kita pada zaman batu paham bagaimana caranya untuk membuat pakaian dari kulit hewan dan bagaimana caranya untuk menghasilkan api. Sedangkan kita, cara kerja resetting saja banyak yang nggak tahu. Ini dibuktikan ketika ada survei tentang apakah para peserta paham cara kerja resleting. Mereka sih jawab paham-paham saja, tetapi saat ditanya lebih detail dan disuruh menjelaskan teknisnya, mereka nggak tahu juga mekanismenya itu bagaimana. Jadi, yang perlu kita pelajari di sini teman-teman, terkadang banyak orang yang terperangkap ke dalam yang namanya ilusi pengetahuan. Atau istilahnya keren, scientists bilang the knowledge illusion. Ini adalah kondisi di mana para individu merasa mereka memahami banyak hal hanya karena mereka melihat atau membaca ada orang yang memahami ilmu terkait dan otomatis membuat mereka merasa bisa memahami itu. Ingat, the knowledge illusion. Padahal ini ada konsekuensinya loh. Misalnya, sebagai pemilih dan penjabat pemerintah, banyak gagal memahami betapa rumit dan kompleksnya dunia. Bahkan mereka nggak menyadari kalau mereka sendiri nggak mampu. Alhasil, bagaimana ceritanya? Orang-orang yang nggak paham bidang meteorologi malah mengusulkan kebijakan perubahan iklim. Atau ada politisi mengusulkan dan mendukung solusi tertentu konflik di Ukraina atau Irak. Padahal menemukan lokasi negara itu di peta saja, mereka nggak bisa, bahkan nggak mampu. Makanya, nanti kalau ada orang-orang yang memberi pendapat mereka, lihat dulu sejauh apa sih mereka memahami subjek yang dibicarakan. Intinya, kalau kita nggak bisa memahami dengan baik, bagaimana kita bisa bilang benar dan salah versinya kita itu akurat, ya nggak?
Di abad ke-21 ini, seharusnya bukan cuma memberikan informasi saja, tetapi juga mendorong murid untuk bisa berpikir secara lebih kritis. Anak-anak yang lahir pada tahun 2018 akan berusia 30-an pada tahun 2050. Bahkan, sebagian dari mereka mungkin akan tetap hidup hingga 2100 atau abad ke-22. Kira-kira jenis pendidikan seperti apa yang bisa membantu mempersiapkan mereka untuk menghadapi abad selanjutnya? Menurut penulis, kalau kita mau generasi penerus ini bisa sejahtera nantinya, kita harus membangun sistem pendidikan yang berbeda. Kenapa? Karena sistem pendidikan yang ada sekarang sama sekali nggak sesuai. Sistem pendidikan sekarang terlalu membebankan murid untuk menghafal informasi. Sistem pendidikan seperti ini mungkin akan cocok di abad ke-19, karena pada saat itu informasi seperti barang langka. Pada zaman dahulu, baca koran saja susah. Radio belum terlalu berkembang dan juga masih sangat sedikit sekali perpustakaan publik, jaringan televisi apalagi. Meskipun dulu ada informasi yang memang sudah tersebar luas, terkadang disensor atau dilarang oleh penguasa pada saat itu. Di beberapa negara, bahkan susah banget untuk mendapatkan buku-buku bacaan, seperti di era modern. Makanya, ketika sistem pendidikan modern diperkenalkan pada saat itu, sangat menekankan pada pembelajaran penting, seperti fakta-fakta sejarah, geografi, dan biologi. Ini karena materi-materi terjadi dasar pola pikir dan memang memberikan peningkatan yang signifikan pada masyarakat biasa pada saat itu. Masalahnya, sekarang kita sudah nggak langka informasi lagi. Malah, kita kebanjiran banget sama informasi. Entah itu dari internet, atau bahkan dari pemerintah kita sendiri. Melalui sistem pendidikannya, terlebih lagi, sensorship sudah nggak seketat pada zaman dahulu. Semua orang di seluruh dunia bahkan bisa mengakses informasi ini melalui smartphone dalam genggaman mereka. Tentu mereka bisa saja sehari-hari membuka Wikipedia, menonton TED Talks, dan juga belajar secara online sesuka hati mereka. Tapi kalau itu mereka mau, hal yang sebenarnya kita perlu hadapi saat ini adalah informasi yang salah atau istilah kerennya hoax. Banyak sekali informasi-informasi bohong yang dibuat oleh orang-orang yang gak bertanggung jawab. Sayangnya, disebarkan oleh orang-orang yang gak bersalah hanya karena mereka gak benar-benar pahami mengenai informasi terkait. Ini dikarenakan masyarakat kita gak terbiasa untuk berpikir kritis. Apalagi sekarang gampang banget informasi hoaks yang menyebar melalui browser ataupun media sosial kita sehari-hari. Untuk menanggulangi ini, makanya sekolah sudah seharusnya menghentikan diri untuk membanjiri para murid dengan hanya sekedar informasi-informasi saja. Melainkan, pendidikan abad ke-21 harus berfokus untuk menciptakan murid yang mampu menyaring informasi dengan lebih baik lagi. Mereka perlu belajar bagaimana cara membedakan antara informasi penting dengan berita yang gak relevan atau memang palsu. Pada akhir abad ke-21, informasi gak akan sulit ditemukan karena kita akan ada di genggaman kita, melainkan kita akan sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Teman-teman pembelajar, di setiap abad akan selalu muncul masalah baru. Gak ada bedanya juga dengan abad ke-21. Seperti yang kita jalani pada saat ini. Di dalam buku ini, penulis mencoba memberikan warning sign dan menerangi isu-isu yang penting untuk kita berikan perhatian lebih demi mempersiapkan diri kita dan generasi selanjutnya untuk masa depan yang dimana ketidakpastian akan semakin meningkat. Ini disebabkan oleh perdebatan-perdebatan yang ada di sekitar topik-topik seperti bagaimana teknologi sesuatu saat akan berdampak pada hidup kita semua.
bagaimana komputer mungkin saja akan menghasilkan banyak pengangguran, tapi mungkin juga malah menghasilkan kesejahteraan dan sangat membantu manusia. Belum lagi dengan menipisnya batas antara wilayah negara berkata adanya globalisasi, imigran patut menjadi masalah yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena itu bisa saja menghasilkan masalah baru dalam perbenturan budaya di tengah masyarakat. Kira-kira juga pada akhirnya harus melindungi diri untuk menghadapi terorisme dan informasi-informasi palsu. Penulis percaya, kalau kita menempatkan pola pikir yang benar dalam menghadapi ini dan begitu pula dengan pemerintah, kita akan bisa menghadapi semuanya dengan lebih baik lagi. Kita harus ingat, setelah apa yang telah kita lalui dan yang akan kita lalui, kunci kesejahteraan tetap ada di tangan kita sendiri. Kitalah yang menentukan masa depan kita. Semoga materi ini bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.